Baik, kita lanjutkan materi pembelajaran kita mengenai kuartil data berkelompok. Setelah selesai modus dan rata-rata untuk data berkelompok, selanjutnya adalah kuartil. Kenapa tidak saya bikin untuk median? Ya sama saja, karena median itu merupakan kuartil kedua. Jadi saya satukan aja rumusnya seperti ini. QI sama dengan TBI tambah I per 4N kurang sigma FI per FI kali P. I itu 1, 2, 3. Kalau I-nya 1 berarti kuartil pertama. Kalau I-nya 2 berarti kuartil kedua. Kalau I-nya 3 berarti kuartil ketiga. TBI, tepi bawah kuartil ke I. Kalau I-nya 1, tepi bawah kuartil ke 1. Sigma FI, jumlah frekuensi sebelum kuartil ke I. Kalau I-nya 2, jumlah frekuensi sebelum kuartil kedua. FI, frekuensi kuartil ke I. Kalau I-nya 3, frekuensi kuartil ketiga. P panjang kelas, N banyak data. Nah, untuk menentukan kuartil untuk data berkelompok tidak lepas daripada data tunggal. Data tunggal adalah nilai dari suatu data yang telah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar menjadi 4 bagian yang sama. Kalau kembali saya ingatkan, kalau ini data yang paling kecil diurutkan sampai yang paling besar, inilah kita bagi 4. 1, 2, 3, 4. Inilah yang dikatakan kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Makanya kuartil 2 itu sama dengan median. Kuartil 1 membagi data itu 1/4 dari banyak data. Kuartil 2 membagi setengah dari banyak data. Kuartil ketiga membagi 3/4 dari banyak data. Untuk menentukannya juga kita butuh kelas kuartilnya di mana. Bagaimana cara mencarinya? Sama dengan ini tadi. Nah, perhatikan. Kelas kuartil pertama, kelas Q1. Tadi Q1 membagi 1/4 banyak data, berarti 1/4 dari banyak data, berarti 1/4 dari 50. Banyak datanya 50, berarti 12,5. Berarti data ke 12,5 lah kelasnya. Mana data ke 12,5? Ini sampai kemari masih sampai data ketiga. Sampai kemari sudah data ke 10. 3 tambah 7. Masih data ke 10, belum sampai data ke 12,5. Sampai kemari 3 tambah 7 tambah 8 sudah 15. Nah, berarti 18 sudah sampai ke data 12,5. Berarti inilah yang disebut kelas Q1. Kelas Q1. Kelas Q1. Ingat ya, kelas Q1. Kemudian kelas Q2. Kelas Q2 yang membagi data itu setengah dari banyak data atau 2/4. 1/4 berarti 2/4 atau setengah dari banyak data. Setengah dari 50, 25. Berarti di data ke 25 kita lihat lagi. Data ke 10, data ke 18, data ke 30, berarti sudah di sinilah dia sampai data ke 25. Berarti inilah kelas Q2. Nah, ini. Kelas Q2. Kelas Q3. Kelas Q3 yang membagi data itu 3/4 dari banyak data. 3/4 dari banyak data. 3/4 dari 50. Berarti 37,5. Data ke 37,5. Nah, ya, kalau kita hitung ini
bagi 2, 2 bagi 2, 25. Berarti 75 bagi 2, 37,5. Mana data ke 37,5? Kita hitung lagi. 10, 18, 30, 39. Nah, disinilah data ke 35. Berarti inilah yang disebut kelas Q3. Nah, setelah dapat kelas-kelasnya, kita hitunglah Q1-nya, Q2-nya, dan Q3-nya. Nah, perhatikan. Kalau kita ambil ke rumus Q1, Q1 sama dengan, ingat ya, Q1 sama dengan, berarti TB1 tambah 1/4N 1/4N kurang sigma F1 per F1 kali P panjang kelas. Dan kalau kita sudah tahu ini kelas Q1-nya, berarti TB1 tepi bawah kuartil ke 1. Kalau ini kelasnya, berarti tepi bawahnya ini dikurangi 0,5, 39,5 tambah 1/4N sudah kita cari 12,5 dikurangi sigma F1 jumlah frekuensi sebelum kuartil ke I. Jumlah frekuensi sebelum kuartil ke I. Berarti jumlah frekuensi sebelum kuartil pertama. Ini kuartil pertama, frekuensi sebelumnya ini dijumlahkan 3 tambah 7. Berarti 10 kurang 10 per F1 frekuensi kuartil ke 1. Berapa frekuensinya? 8 kali panjang kelas. Panjang kelas kalau kita lihat ini dari 20 sampai 29 ini, atau ini lihat tambah-tambah berapa? Tambah-tambah 10 berarti kali 10. Berarti 39,5 tambah 12,5 kurang 10, 2,5 per 8 kali 10 berarti 39,5 tambah 2,5 per 8 kali 10, 25 per 8 berarti 39,5 tambah 25 per 8 itu adalah, kalau kita bagi 3,125. Berarti kalau kita hitung ini 42,625. Inilah kuartil pertama. Kuartil kedua bagaimana? Nah, kita kembali lagi. Kalau saya hapus ini ya, kuartil kedua. Nah ini Q2 samalah itu dengan median. Berarti TB2 ya, Q2 berarti TB2 tambah 2/4N 2/4 sama itu dengan setengah kurang sigma F2 kali frekuensinya kali panjang kelas. Kalau ini kelas Q2 ini berarti tepi bawahnya adalah ini, kurangi 0,5, 49,5 tambah 2/4N tadi kita hitung setengah N 25 sigma F2 jumlah frekuensi sebelum kuartil kedua. Kalau ini kuartil kedua kelasnya, frekuensi sebelumnya ini sampai kemari, inilah dijumlahkan 3 tambah 7, 10 tambah 8, 18 per frekuensinya berapa? 12 kali panjang kelasnya sama 10, berarti 49,5 tambah 25 kurang 18 7 kali 10 sama dengan 49,5 tambah 70 per 12. 70 bagi 12 bagikan aja biasa, ambil aja 1 di belakang koma, kira-kira mungkin ini 5,83, baru kita jumlahkan aja berapa? 50
berapa ini? 54,5. 54,50. 5,3. Nah, 55,3. Kemudian kuartil ketiga. Kuartil ketiga. Nah, saya ambil sini. Ini agak apa ya? Lihat sini. Kuartil ketiga. Kuartil ketiga berarti TB3 tambah 3/4N kurang sigma F3 per F3 kali P. TB3, kalau ini kuartil kelasnya, kelas Q3 berarti tepi bawahnya 59,5 tambah 3/4N sudah kita hitung tadi, ini 37,5 kurang sigma F3 jumlah frekuensi sebelum kuartil ketiga. Kalau ini kuartil ketiga, ini frekuensinya sebelumnya kita jumlahkan 10, 18 tambah 12, 30 dibagi frekuensinya ini 9 kali panjang kelas 10 sama dengan 59,5 tambah 37,5 kurang 30 7,5 per 9 kali 10 59,5 tambah 75 per 9 sama dengan 59,5 tambah 75 dibagi 9. Kalau kita hitung kira-kira 8,3 berarti sama dengan 59,5 tambah 8,3 67,8. Nah, inilah nilai-nilainya. Tapi jangan silap. Mau kita silap nanti hitung menceknya. Kalau tadi Q1 kelasnya di sini, ini Q1, berapa tadi nilainya? 42,625. Oh ya benar, karena di antara 40 sampai 49. Jangan nanti dapatmu 60-an. Udah salah karena antara 40 sampai 49. Q2 55,3. Tadi kelasnya di mana? Di sini. 50 sampai 59. Oh iya benar, 55,3. Q3 tadi kelasnya di sini. 60 sampai 69. Dapatmu 67,8. Oh iya benar, terletak di situ. Dan saya rasa gampang aja. Itulah cara mencari kuartil untuk data berkelompok. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sekian dan terima kasih.